Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika beliau ingin berbuka puasa, beliau ingin menenggus segelas air. Ketika sampai di mulutnya, beliau menangis. Kemudian dia taruh lagi, air tersebut tidak jadi. Maka murid-muridnya berkata, "Ya Imam, ma baluk, apa yang terjadi dengan dirimu Imam? Kenapa engkau nggak jadi buka puasa dengan air putih tersebut?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku teringat, kata Imam Hasan Al-Basri, aku teringat memelasnya penduduk neraka kepada penghuni surga. Memelasnya penghuni neraka kepada penghuni surga. Aku teringat ayat dalam kitab Allah, dalam surat Al-A'raf, ayat ke-50-51. Ayat yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Ayat yang ketika seseorang mau merenunginya, insya Allah Ta'ala dia akan, paling tidak akan timbul secercah cahaya hidayah dalam hatinya. Apa itu? وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Dan penghuni neraka memanggil, berseru kepada penghuni surga. Mau apa ikhwan? Mau apa Bapak Ibu sekalian? Penghuni neraka memanggil-manggil, berseru kepada penghuni surga. An afidu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, berikan kepada kami sedikit air. Allahu Akbar. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika ingin berbuka puasa meneguk air putih, beliau ingat dengan ayat ini. Memelasnya penghuni neraka kepada penghuni surga, ingin meminta sedikit air. Afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian berupa makanan. Kami enggak minta banyak, kata penghuni neraka. Kami hanya minta sedikit untuk meringankan azab kami di neraka. Kalian wahai penghuni surga telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang Allah janjikan kepada kalian. Dan kami pun telah mendapatkan janji-janji Allah berupa azabnya di neraka. Kami enggak minta banyak. Kami hanya minta sedikit air atau makanan. Allahu Akbar. Ihana lil kuffar. Bagaimana penghinaan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawaban penghuni surga, ikhwan? Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga menjawab, qalu innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala harramahuma 'alal kafirin, mengharamkan air dan makanan ini bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya hanya senda gurau belaka. Orang-orang yang menjadikan agamanya hanya senda gurau belaka. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا, kata Allah, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini, yang hijau, yang manis ini. Apa kata Allah? فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Pada hari ini kata Allah, kami akan melupakan mereka semua sebagaimana mereka dahulu melupakan kami. Padahal pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali dengan izin dan ridha Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla lupakan kita karena dahulu kita lupa kepada Allah, lupa kepada syariat Allah dan Rasulnya, lupa bahwa diri kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita menjadi pendakwanya dan Allah akan menjadi hakimnya, subhanallah. Imam Hasan Al-Basri mengingat ayat ini, ikhwan, ketika ingin berbuka puasa. Lihat bagaimana ketika khasyatullahnya, lihat bagaimana rasa takutnya seorang ulama, ikhwan. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dihidangkan makanan di hadapannya, makanan yang nikmat, lezat, kemudian dirinya menangis, tidak memakan makanan tersebut. Maka ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, kenapa engkau tidak memakan makananmu, wahai Abdurrahman? Seorang Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya, saudagar yang luar biasa, Masya Allah. Apa kata Abdurrahman? Aku takut, kata Abdurrahman. Aku takut nikmat yang Allah berikan nanti di akhirat Allah segerakan di dunia, sehingga aku tidak dapat apa-apa nanti di negeri akhirat. Allahu Akbar. Lihat dari kita, orang-orang yang bergelimang dengan kenikmatan dunianya, lupakan akhiratnya.
tidak mempunyai khasyatullah kepada Allah tabaraka wa taala. Doa ini doa yang sangat luar biasa agar Allah azza wa jalla berikan khasyatullah kepada diri kita. Lihat diri kita Bapak Ibu sekalian, kita selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita selalu durhaka kepada Allah, padahal Allah azza wa jalla selalu memberikan kenikmatan kepada diri kita. Kita selalu lupa kepada Allah, padahal Allah selalu ingat kepada hambanya yang mengingat dirinya. Kita selalu terjauhkan dengan din Allah, dengan agama Allah. Kita selalu terjauhkan dari surganya Allah. Maka dilihat diri kita, ikhwan. Apakah hati ini telah mempunyai khasyatullah? Apakah hati ini telah mempunyai rasa takut kepada Allah? Rasa takut yang sangat luar biasa. Sehingga dengan rasa takut tersebut menjauhkan kita dari yang namanya bermaksiat dan durhaka kepadanya tabaraka wa ta'ala. Lihat diri kita, subhanallah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma wa as'aluka khasyataka. Ya Allah, aku memohon kepadamu khasyah, rasa takut kepadamu. Rasa takut kepadamu, ya Allah. Fil ghaibi wasyahadah. Ketika aku dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Kan ada manusia-manusia yang ketika dalam keramaian menjadi temannya para malaikat. Masya Allah, luar biasa. Ketika dalam keramaian dikenal orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Tapi ketika dia dalam kesendirian, orang yang paling pertama berbuat kedurhakaan kepada Allah. Orang yang paling pertama menerjang larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW meminta, Allahumma wa as'aluka fil ghaibi wa syahada. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahada. Ya Allah, kau mohon kepadamu khasyah, rasa takut kepadamu dalam kesendirian, dalam aku kesendirian, dan juga aku dalam keramaian. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, di antara ketakwaan yang paling sulit adalah ketika kita dalam keadaan sendirian. Ketika kita bertakwa dalam keadaan sendirian, maka itu insyaAllah ta'ala orang tersebut adalah mempunyai rasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang benar, yang hakiki. Kita lihat sekali lagi diri kita, Bapak Ibu sekalian, apakah diri kita sudah mendapatkan rasa takut kepada Allah dalam kesendirian ataupun dalam keramaian?